Di zaman penjajahan Belanda, dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Ali. Beliau putra paling disayang karena kepintaran dan kecerdasan akalnya serta sudah terlihat oleh ayahandanya semenjak usia kanak-kanak. Dengan sebab disayangnya beliau, maka kemana saja pergi ayahanda ke Digul Timur Kupang. Berkali-kali beliau selalu dibawa. Waktu itu beliau berusia 6 tahun. Dalam perjalanan pulang, ketika sampai di Pulau NTB, Syekh Muhammad Ali juga melihat kegiatan masyarakat sekitar dalam pemujaan pemusyrikan penyembahan selain Allah. Akhirnya beliau singgah dan menetap hingga menikah dengan salah seorang wanita solihah, dan mendapatkan keturunan di sana yang sampai sekarang masih meneruskan menyalurkan ajaran Islam di sana dan keramatnya pun dirawat, dijaga, dibangun kubah untuk para peziarah. Setelah beliau istiqomah tanda kurang lebih 6 tahun dan sebelum wafat beliau memanggil putra kesayangannya Syekh Nawawi untuk menghadap. Lalu memberi amanat 2 buah kitab yaitu Awamil dan Jurumiyah yang pada waktu itu belum disempurnakan lagi dari lafaz maupun murad dan dijampilah beliau Syekh Nawawi oleh ayahandanya. Ki Syekh Muhammad Ali memerintahkan kepada putranya untuk pulang ke Banten menemui ibundanya tercinta Nyi Siti Fatimah yang wafat di Mekah dan dikubur di Mekah dan punya peninggalan merupakan rumah di Mekah di daerah Jabal Qubais yang sekarang sudah terbongkar untuk peluasan Masjidil Haram. Syekh Nawawi pulang dijemput oleh Ki Hasan atas panggilan ayahandanya, Ki Hasan Hodim Syekh Muhammad Ali. Seperti halnya Ki Bajang Wali Allah Hodim Syekh Nawawi Tanara. Perjalanan pulang ke Banten Syekh Nawawi yang didampingi Ki Hasan tanpa dibekali uang sepeser pun, tapi anehnya setiap kali perlu pasti ada, termasuk setiap kali mau nyebrang laut selalu ada perahu kapal yang sudah menunggu. Subhanallah. Beliau mengajarkan ilmu dibarengi dengan keikhlasan. Bukti keikhlasannya itu adalah bergelarnya ilmunya di Jaziroh Banten khususnya di dunia umumnya sampai pada akhirnya wafat pada tahun 1949 Masehi. 1370 Hijriah di Mandaya. Dikebumikan di Mandaya. Yang sedang dibangun kubah keramat dan majelis talim. Untuk kepentingan ziarah dan tolabul ilmi pengajian rutin bulanan dan mingguan. Maka dari itu marilah kita sama-sama mewujudkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah untuk membangun dan menjaga sekaligus menghargai karomah Syekh Nawawi Mandaya. Alamat makam Syekh Nawawi Mandaya. Jalan Warung Selikur. Kilometer 5 Kampung Mandaya, Kecamatan Cirenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sesampainya di Banten beliau Syekh Nawawi sebelum melaksanakan amanat pesan ayahandanya untuk menyempurnakan 2 kitab tersebut. Beliau kebingungan bagaimana menyempurnakannya. Hingga pada akhirnya kitab-kitab tersebut direndam di air kali, sungai. Seraya beliau berkata, "Ya Allah, kalau memang kitab-kitab ini akan membawa manfaat dan barokah bagi umat, maka kitab ini jangan hancur lebur." Akhirnya berangkatlah beliau ke pesantren. Di antaranya, Bakung Gorda, Kenari Kesemen, Cangkudu Baros, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dari Cengkudu Baros mendapat jodoh putri pungut Abuya Sidik, dan diiring pulang ke Mandaya untuk istiqomah. Membangun pondok pesantren. Dalam satu riwayat waktu Ponpes Mandaya adalah satu-satunya pondok yang menghatamkan Fathul Muin dan memadukan pelajaran 2 pan sekaligus, yaitu fikih dan nahwu, dan disempurnakanlah kitab Awamil dan Jurumiyah tersebut secara keseluruhan lafadz maupun murad, dan diajarkan kepada santri sampai sekarang. Sudah ribuan kiai dan ulama yang tercetak melalui didikan beliau. Turun-temurun sampai saat ini pun masih banyak yang mempelajari, belajar Awamil dan Jurumiyah. Di antaranya Abuya Rasam sang mertua tokoh legendaris Fathul Muin almarhum, Wal Makfuroh, Syekhuna, wa Mualimuna, wa Muadibuna, Kiai Haji Yusuf Caringin atau Abah Ucu dan Kiai Haji Abuya Mustaya Binuang, termasuk minantu tersayang, Kiai Haji Wasiul Hasan Sohibul Warid Tarikot Qadiriyah Guru Kiai Haji Ahmad Munfasir pada rincang Baruk Buk Rohimakumullah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fidaruni wa ja'ala janata ma'hum amin. Di dalam mengajarkan ilmu beliau penuh dengan horikul adat. Karena di samping perilaku beliau semenjak kecil jarang tidur malam.
Jarang makan siang, di samping itu pula beliau seorang putra ulama besar yang tersayang. Santri-santri beliau semua jadi orang berpengaruh baik ilmu zohir syariat, maupun batin torikot. Bahkan dalam satu riwayat santri beliau bukan sekedar manusia biasa tapi bangsa jin pun ada yang mengaku guru dan belajar, sumber dipertanggungjawabkan. Maka tidak aneh dengan ibadah yang sangat luar biasa dapat dibuktikan sekarang melalui karangannya Al-Awamil Murad dan Jurumiyah Murad dapat membawa kita semua para santri dapat terangsang dan terlena untuk mengaji dan menggali ilmu yang lain yang lebih dalam dan kitab-kitab yang lebih besar.